Yan bangun pada lebih awal karena dia harus membangunkan Yura. Saat ini Yan turun ke lantai bawah untuk mengambil sesuatu, namun dia melihat seorang ibunya yang sedang melakukan senam yoga di dekat kolam renang. Yan melihat bagaimana seorang yang masih butuh indah di usianya sudah tidak muda lagi. Peristiwa itu untuk memperhatikan kesehatan dan menjaga berat badannya dengan baik. Setelah melihat Yan yang memperhatikannya, Yan tidak berani untuk mendekat ke arah Sora karena tatapannya itu terlihat dingin. Namun kali Sora tersenyum ke arahnya, Sri Taeyong kemarin. Duduklah, kita belum berkenan dan lebih jauh. Yan mengangguk, dia kemudian duduk di sebelah Sora dan Yan hanya diam diri dan tahu harus bicara apa. Sora perhatikan wajah Yan secara sama, kemudian tersenyum. Rasa kamu menggunakan kecantikan wajahmu dengan tepat. Yan kali ini pun menoleh ke arah Sora. Dia tidak mengerti maksud wanita itu. Aku tidak mengerti maksudnya. Kau berhasil membuat yang berlaku lutut karena kecantikanmu. Aku akui kau sangat hebat. Namun sekarang apakah kecantikan saja cukup? Berapa banyak bertemu wanita-wanita yang lebih cantik di luar sana? Yan diam, dia mengerti. Yan paham bahwa Sora tak menyukainya, namun dia ingat pesan Theo tidak boleh terpengaruh dengan ucapan Sora. Dia yakin dengan Theo. Sora tertawa kecil. Betulkah kau tahu sendiri bahwa putra aku itu suka main-main? Kita lihat saja nanti dia akan bertahan dengan selamanya atau hanya tercinta sesaat. Sora mencingkan mata. Dia salah kira bahwa Yan sudah mudah terkecoh. Ternyata mulutmu keras, masih sekolah tapi pintar berkelit. Tapi tidak apa-apa, aku suka. Aku tidak akan minta Theo meninggalkanmu, tapi kau cukup lihat saja dia akan meninggalkanmu. Yan berusaha menahannya walaupun harusnya tangan sudah bergetar dengan menangis. Dia bukan gadis kuat, namun semangat dan dukungan dari Theo yang membuatnya saat ini mampu berhadapan dengan Sora. Ya, kali ini terdiam mentah. Kenapa ucapan Sora kali ini benar-benar membuatnya down? Yola tersenyum lalu menyentuh bahu Yan dengan lembut. Kau harus menjadi penampilan yang kuat. Kau harus siap jika suatu saat ditinggal pergi atau dilupakan. Sora menyaringkan Yan melihat raut wajah Yan yang mulai berkaca menjatuhkan mental seseorang. Ada kesukaannya, terlebih orang-orang Asia tidak punya kemampuan. Yan merasa hatinya sakit. Hal ini sudah jelas membuktikan bahwa Sora tidak menyukainya. Setelah Sora pergi, Kristal langsung berdiri mendekati Yan, lalu kemudian duduk di sebelah gadis itu. Yan sempat terkejut melihat keadaan Kristal tiba-tiba. Ya nih, bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Berdan macam apa gitu? Kita ini satu rumah dan aku bisa muncul kapanpun. Yan merasa tersenyum di depan Kristal. Yan ceritakan padaku apa yang dikatakan oleh buku barusan. Tidak ada aku, kami hanya mengobrol biasa. Yan terkejut kemudian menoleh ke arah Kristal. Kristal meraih kedua tangan Yan dan menggenggamnya. Kau harus kuat, Yan. Kau perlu tanamkan setiap adalah rasa percaya. Kau harus percaya bahwa Theo mencintaimu. Ibuku memang bukan orang yang baik. Bahkan Yana mantan cerita yang hidup di bawah tekanan karena ibuku.
Kau tahu Yan, bahwa tidak suka wanita lemah. Kau harus punya kekuatan untuk membuatnya kalah. Yan masih bingung dengan ucapan kristal. Bagaimana caranya Uni? Aku tahu sendiri, aku bukan gadis yang kuat sepertimu. Tapi kami sering melakukannya, tapi aku belum sampai sekarang. Berusaha lebih keras, kau harus lebih liar di atas. Buat Taeyong cinta mati padamu, Yan. Nasihat kristal selalu tertanam dalam diri Yan, walaupun gadis itu belak-belakan dengan wajahku. Tapi Yan tahu kristal wanita yang baik. Bahkan mereka sudah akrab dengan cepat. Kendalanya saat ini hanya satu, yaitu Kim Sora, ibunya Taeyong. Namun kali ini Yan sepenuhnya butuh. Yan menatap pantulan wajahnya di cermin dengan penuh keyakinan dia akan dipakainya. Yang menerawang itu Yan menggadai rambutnya dan tidak lupa memakai parfum. Yura sudah tidur di kamarnya sendiri. Anak itu tidur lebih awal malam ini. Yan kemudian duduk di atas jari sedang menyisir rambut panjangnya dengan pelan. Taeyong baru saja melangkah menekik tangga dengan konte. Hari ini benar-benar sangat sibuk dan lelah karena banyak meeting. Yan menyadari Taeyong pulang dari pantulan kaca kamarnya. Yan tersenyum, dia berdiri lalu mendekati Taeyong. Kau sudah pulang ternyata. Yan sadar Taeyong sudah memperhatikannya saat ini. Mata Taeyong tidak lepas dari tubuh Yan. Kali itu berkali-kali lipat lebih. Rasanya rasa lelah Taeyong langsung hilang. Sayang, kau memancingku. Yan tersenyum, dia mendekati Taeyong dan melepas dasi peserta jas itu dengan pelan. Kemudian memeluk tubuh itu. Aku tidak ingin melakukannya, tapi malam ini aku ingin merasakanmu. Bisikan itu dengar betul lambat di telinga Taeyong. Jangan harap aku akan berhenti malam ini. Yan tersenyum, kemudian dia merasakan Taeyong langsung dengan begitu kasar dan menuntut. Yan juga membalas dengan tak kalah liar. Mereka saling beradu dengan yang begitu panas dan basah. Tangannya terlalu rembuka, pria itu menghirup aroma harum yang membuatnya gila. Tubuhnya semakin terdorong ke belakang sampai bokongnya menyentuh pinggiran meja. Dia melepas tautan yang melihat wajah Yan yang sangat dengan bibir dan mata sayu. Yan tersenyum, dia menyentuh dada bidang Taeyong pelan lalu maju dengan lembut. Bagaimana? Taeyong memejamkan matanya Yan dan semakin turun ke bawah. Hingga saat ini Yan bercokok dan mengeluarkan yang sudah dalam tanpa lama-lama. Yan dengan Taeyong tak henti-hentinya adalah senyum sambil memikirkan Yan. Andaikan gadis itu tidak sekolah, sudah pasti Taeyong akan terus menghubunginya karena merindukan Yan. Taeyong melihat galeri ponselnya, foto-foto mereka saat ini liburan di Jepang begitu menggemaskan. Belum lagi akhir dari Yan semakin manja dengan baik. Rasanya Taeyong semakin jatuh cinta kepada gadis itu. Yeonjun yang melihat istrinya itu menggelengkan kepala dan memang mengalahkan segalanya. Yeonjun, apakah setelah ini ada harapan?
Sebenarnya tidak ada saja yang tinggal aku sudah, aku ingin pulang lebih awal. Sepertinya aku harus memberikan sesuatu untuk istriku. Biasanya apa yang disukai wanita. Yunjun terlihat berpikir dari drama Korea yang dia tonton. Biasanya lelaki yang memberikan bunga itu terlihat romantis, walaupun penasaran bagaimana dengan bunga sajang ini. Aku rasa itu sedikit berlebihan. Itu yang sederhana. Coba berikan dia bunga dulu saja nih. Dia terlihat berpikir ini memang orang sederhana. Dia berbeda dengan gadis-gadis pada umumnya. Baiklah, saat pulang nanti aku akan memberikannya bunga. Dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi romantis. Yang caranya tersenyum dan bersenyum saat ini terlihat seperti budak cinta. Yang Jun, bagaimana? Apakah orang yang kau kirim ke Halim Nada menerima laporan? Tidak ada sejenis istri anak sekolah dan baik di sana. Tidak ada lagi yang mengganggunya. Jika mereka ada komunikasi, Taeyong tidak bisa marah karena Subin adalah adiknya, anak gadis yang pernah menanggung semua penderitaan karenanya. Itulah alasan Taeyong tidak bisa menyingkirkan Subin dan mengeluarkan lelaki itu dari sekolah. Seorang wanita cantik dengan belautan dress berwarna brown berjalan menalakan memasuki gedung Shinwa Company. Sepasang high heels dan kaki cincin itu melangkah dengan anggun dan menjadi sorotan beberapa pasang mata. Wanita itu berjalan ke arah meja resepsionis dan menurunkan sedikit kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang iris hitam yang begitu tajam. Di mana ruangannya Taeyong? Bahkan apakah Anda sudah membacanya dengan bersedir? Perempuan yang bernama Joyeri itu tersenyum sinis. Dia menunjukkan kartu namanya dan wanita resepsionis itu langsung menunduk ketakutan. Joyeri bersedia dari J Queen Group. Aku rasa kau mengerti. Perlu nama saya antar. Dia berjalan menuju ke arah Taeyong dengan langkah kagum. Dia melihat arah mata Taeyong terujuk kepadanya saat ini. Dia dan kagum. Lama tidak bertemu Kim Taeyong. Joyeri sambil melepaskan kacamata hitamnya. Taeyong hanya menatap gadis itu di depannya dengan datar. Walaupun dia kagum dengan kecantikan Joyeri yang sekarang, tapi jelas ia lebih cantik dan tidak ada tandingannya. Taeyong tersenyum dan berjalan mendekati Joyeri. Joyeri tidak heran dengan sikap Taeyong. Dia tidak pernah berubah. Kenapa kau menjemputku di bandara? Aku sibuk. Aku tahu aku sudah punya istri sekarang. Ya, dia tersenyum kecil. Aku tahu nanti suara sudah menceritakannya. Aku datang ke sini untuk bekerja sama dengan perusahaanmu. Kalau kau tahu sendiri, merupakan perusahaan yang besar. Jika kita bergabung dalam sebuah proyek, maka aku jamin akan sukses. Aku akan menerima kerja sama dengan perusahaanmu, tapi tidak untuk hal yang lain. Aku harap kau mengerti. Aku rasa dengan istri barumu kau bahagia. Kebenaran aku sangat bahagia bersama istri baruku. Bagaimana denganmu? Alonso lebih menyenangkan. Lagi pula aku sibuk dengan perusahaan. Bagaimana kabar ayah dan ibumu? Mereka baik. Perusahaan jatuh ke tanganku setelah mengalami perang panjang dengan aku sendiri. Rasanya betul sulit. Aku tak pernah berubah, selalu saja ambisius. Iya, dan aku ambisius dalam segala hal, termasuk sesuatu yang aku sukai.
Ya, aku harap kau benar-benar datang hanya ingin bekerja sama dengan bisnis, bukan untuk hal yang lain. Aku adalah takut sekali, aku takut aku akan menggodamu ya. Karena aku tahu bagaimana lemahnya dirimu terhadap wanita. Theo hanya diam. Dia saat ini sedang menjaga hatinya untuk Ian dengan baik. Dia berdiri dalam langkah mendekati. Theo lalu menyentuh punggung pria itu dengan pelan. Bagaimana jika aku sengaja datang untukmu? Ia berusaha tersenyum walaupun cepat yang mulai membuat tangannya mengepal. Kau harus kembali besok. Aku akan menyuruh sekretarisku Yunjun untuk mengatur pertemuan kita. Aku harus pergi sekarang. Dia mengambil jas lalu mengenakannya. Setelah itu dia langsung keluar dari ruangan meninggalkan Yeri dengan wajah masam dan tangan mengepal erat. Dia baru saja diperlakukan seenaknya oleh seorang pria dan membuat harga dirinya sebagai wanita berkelas sedikit jatuh. Sialan, Kim Taeyong, aku tidak pernah berubah. Ternyata Yeri menatap kepergian dia dengan tatapan tajam kemudian menyeringai. Lihat saja, aku pastikan kau akan menarik kembali ucapan sang bangmu itu.